aku lagi nyari materi sejarah. Hai, aku Aira Putri Himawan dari kelas 10-7. Dan kali ini aku mau mulai dengan sederhana aja, karena sejarah nggak selalu harus terdengar rumit. Kadang kita perlu melihat bagaimana sesuatu bergerak dari waktu ke waktu, atau berhenti sejenak untuk memperhatikan satu momen secara lebih dalam. Dua cara inilah yang dikenal sebagai diakronik dan sinkronik. Dan nanti kalian akan tahu kenapa dua ini sangat penting. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, pernah nggak sih kalian sadar kalau dulu itu HP cuma bisa SMS doang? Terus pelan-pelan muncul kamera, bisa masuk lagu. Sampai sekarang tiba-tiba kita hidup bareng smartphone, yang kalau hilang rasanya kayak kehilangan separuh jiwa. Nah, kalau ngeliat perjalanan HP dari dulu sampai sekarang, itu namanya cara berpikir diakronik. Kita ngikutin cerita dari waktu ke waktu. Ada perubahan, ada perkembangan, dan gak bisa dipotong di tengah. Kayak film yang harus ditonton dari awal biar ngerti endingnya. Di sejarah Indonesia juga sama. Peristiwa proklamasi itu gak ujuk-ujuk muncul tentang 17 Agustus. Ada Jepang masuk, Jepang kalah, suasana kacau. Baru deh muncul momen penting yang kita kenal sampai sekarang. Itulah diakronik, cerita panjang yang dibangun pelan-pelan. Tapi beda kalau kita berhenti di satu waktu, terus kita zoom in. Bayangin, Indonesia tahun 1945, tepat setelah merdeka, bukan ngomongin perjalanan dari dulu, tapi fokus nanya gimana politiknya, gimana ekonominya, atau rakyat waktu itu hidupnya kayak apa sih? Nah, itu cara berpikir sinkronik. Kita gak ngikutin waktu yang panjang, tapi ngelihat satu momen secara detail. Kayak ngepost video, terus ngezoom sampai jelas. Jadi intinya, diakronik itu kayak ngikutin story dari awal sampai akhir. Sedangkan sinkronik itu kayak screenshot satu momen, terus dianalisis di dalam-dalam. Dua-duanya itu bukan saingan, mereka saling lengkapin biar kita ngerti sejarah. Bukan cuma sebagai tanggal, tapi sebagai cerita. Dan kalau dipikir-pikir, sejarah itu sebenarnya nggak jauh dari hidup kita. Kita juga punya versi diakronik kita sendiri. Dari dulu cuma sekolah TK, terus masuk SD, SMP, sampai sekarang duduk di kelas 10. Ada perubahan kecil yang pelan-pelan bikin kita jadi diri kita hari ini. Tapi ada juga momen sinkronik dalam hidup kita. Kayak satu hari yang rasanya ngubah banyak hal. Hari pertama masuk sekolah, pertama kali punya teman baru, atau momen yang tiba-tiba bikin kita mikir lebih jauh tentang hidup. Satu waktu, tapi dampaknya besar. Makanya belajar sejarah itu bukan cuma tentang apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu penting. Karena setiap peristiwa punya perjalanan, dan setiap perjalanan punya satu momen yang layak diperhatiin lebih dalam. Jadi, kalau nanti ada yang bilang sejarah itu membosankan, mungkin mereka cuma belum ngeliat ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sekian dari aku, makasih banget ya udah nemenin aku sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!